Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Berliana Dewi, Muhammad Naufal Ramadan, Nausifa Octavia, Samia, Selvia Delvi, dan Vidya Nur Imarah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang teknologi pangan. Adapun poin-poin yang kami bahas di sini, yang pertama yaitu pengertian teknologi pangan, yang kedua sejarah teknologi pangan, yang ketiga manfaat teknologi pangan, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi dalam bidang pangan. Selanjutnya saya akan membacakan untuk poin yang pertama yaitu pengertian teknologi pangan. Pengertian teknologi menurut Oxford Dictionaries sudah dikenal sejak awal abad ke-17 dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang berarti perlakuan sistematik. Kata teknologia terdiri atas takna yang berarti seni atau kerajinan dan logia. Secara umum, teknologi diartikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan untuk keperluan praktis khususnya di bidang industri. Dengan demikian, seorang ahli teknologi pangan harus mampu menguasai ilmu pangan sebagai dasar pengetahuan ilmiah terlebih dahulu agar dapat melakukan perlakuan sistematis untuk tujuan praktis tertentu. Ilmu pangan sendiri didefinisikan sebagai subjek interdisipliner yang terutama melibatkan bakteriologi, kimia, biologi, dan teknik. Di pihak lain, teknologi pangan didefinisikan oleh The Institute of Food Technologies atau IFT sebagai penerapan ilmu pangan dengan pemilihan, pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan penggunaan pangan yang aman, bergizi, dan sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu teknologi pangan adalah disiplin ilmu yang menerapkan teknologi tertentu tentang pengolahan bahan pangan mulai pasca panen hingga menjadi hidangan untuk memperoleh manfaat dan meningkatkan nilai gunanya. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu sejarah teknologi pangan akan dibacakan oleh teman saya Vidya Nur Imarah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah pangan, teknologi pangan. Sejarah teknologi pangan diawali saat Nicholas Appert melakukan sebuah percobaan pada suatu pengalengan makanan. Proses ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Namun pada saat itu pengaplikasiannya bukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang terkait pangan. Aplikasi teknologi pangan yang dengan didasari oleh ilmu pengetahuan diawali oleh Louis Pasteur saat mencoba untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh mikroba di dalam fasilitas fermentasi anggur sesudah melaksanakan penelitian terhadap anggur yang telah terinfeksi. Beliau juga menemukan suatu proses yang dinamakan pasteurisasi, yakni proses pemanasan susu ataupun produk susu yang bertujuan untuk membunuh mikroba yang terdapat di dalamnya dengan meminimalisir perubahan sifat dari susu. Di Indonesia sendiri, sejarah teknologi pangan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu aspek program pendidikan, sejarah perkembangan institusi, iptek, SDM, prasarana, fasilitas lapangan kerja, industri, perdagangan produk pangan, dinamika masyarakat, dan juga tren konsumsi pangan. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat mempelajari teknologi pangan. Yang pertama ada membuat makanan bebas dari penyakit. Yang kedua ada membuat makanan lebih banyak mengandung nutrisi. Yang ketiga, membuat makanan lebih awet dan tahan lama. Yang keempat, membuat makanan lebih mudah dinikmati. Dan yang kelima, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang atau membusuk. Pemanfaatan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan salah satu teknologi yang mempelajari tentang ilmu bahan pangan yang di dalamnya memiliki sifat mikrobiologis, fisis, dan kimia. Oleh karena itu, dengan mempelajari sifat ini, kita juga akan mengerti bagaimana cara menemukan sebuah inovasi di dalam sebuah produk pangan. Teknologi pangan juga mempelajari tentang bagaimana pemanfaatan
suatu bahan pangan serta proses pembuatannya, sehingga meningkatkan nilai, mutu, dan kualitas bahan pangan tersebut. Selain itu, teknologi pangan juga mempelajari tentang bagaimana cara mendapatkan pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan untuk bahan-bahan pangan tersebut. Peranan teknologi pangan untuk masyarakat yang dapat kita ketahui seperti yang pertama, semakin praktisnya untuk menyantap sebuah produk makanan. Contohnya seperti sarden, ikan kalengan, buah kalengan, nugget, kepiting kalengan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, menghilangkan bakteri penyakit dari bahan pangan. Contohnya seperti pengolahan produk susu dengan menggunakan teknologi OHT. Yang ketiga, membuat nutrisi di dalam bahan pangan menjadi lebih meningkat. Contohnya seperti pengolahan produk susu dan jus yang mengalami proses fortifikasi kalsium sehingga nantinya produk minuman akan lebih sehat dan bermanfaat untuk kesehatan gigi maupun tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Octavia. Perkembangan teknologi akan mempermudah pekerjaan yang lebih efektif dan efisien dalam mengikuti apa yang sedang digemari pada kalangan muda, remaja, dan dewasa. Dari informasi teknologi, kita bisa membuat kemasan produk pangan yang lebih menarik perhatian, dan adanya teknologi dalam bidang pangan ini bisa membuat proses pertanian industri yang diantaranya cara melakukan budidaya tanaman, panen serta pasca panen, pengangkutan, pengolahan pangan, pengemasan, dan pengawetan. Tahap ini, proses tersebut akan menjadi produk makanan yang baik dan berkualitas jika kita mendapatkan informasi yang akurat. Selain mencari informasi, kita juga dapat mengiklankan atau menyebarluaskan produk kita dengan mudah melalui internet yang akan meningkatkan nilai pemasaran dalam produk. Dan adanya perkembangan teknologi bisa memunculkan mesin-mesin yang digunakan dalam proses pengolahan maupun pengemasan. Mesin-mesin tersebut akan membuat proses menjadi lebih efisien dalam mempersingkat waktu dan standar dalam suatu produk. Dengan adanya teknologi pangan juga bisa membantu melakukan teknik pengawetan yang berkualitas. Adanya teknik pengawetan sangat berguna karena distribusi bahan pangan pokok tidak selalu lancar, sedangkan kita membutuhkan bahan pangan rutin untuk kebutuhan hidup melalui teknik penyimpanan makanan dengan jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, teknik pengawetan juga berguna untuk dalam penyebarluasan produk Indonesia ke negara lain yang akan membanggakan negara kita sendiri. Saya ingin menarik kesimpulan dari apa yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa teknologi pangan itu adalah sebuah disiplin ilmu yang menerapkan teknologi dalam pengolahan bahan pangan, mulai dari pasca panen hingga menjadi sebuah hidangan atau produk yang nantinya dapat kita ambil manfaatnya. Nah, manfaat-manfaatnya diantaranya suatu produk itu memiliki nilai jual yang tinggi, lebih banyak nutrisinya, tentunya lebih awet dan tahan lama karena menggunakan teknologi dari alat-alat yang steril. Juga tentunya bebas dari penyakit karena resiko untuk terkontaminasi bakteri lebih kecil. Juga kita dapat lebih mudah menikmati produk tersebut karena proses pengemasannya sudah terstruktur. Terus teknologi pangan ini tidak berdiri begitu saja. Ada tokoh-tokoh yang mempelopori teknologi pangan ini. Di antaranya adalah Nicholas Ebert yang mencoba untuk mengalengkan suatu bahan pangan untuk diawetkan. Lalu ada Louis Pasteur yang mencoba untuk mencegah mikroba itu menginfeksi suatu produk fermentasi anggur karena dia menemukan ada anggur yang terinfeksi oleh mikroba. Nah, tidak hanya itu, dengan menerapkan teknologi pangan ini, dengan mempelajari ilmu teknologi pangan ini, kita dapat mempelajari bagaimana cara menemukan inovasi baru dalam sebuah produk. Lalu kita dapat mengetahui bagaimana cara
mengawetkan makanan, mengemas, dan menyimpannya dengan baik. Lalu kita dapat mengetahui teknik-teknik bagaimana menggunakan teknologi dalam pengolahan bahan pangan yang tentunya nanti akan mempercepat pengolahannya dengan waktu yang lebih efisien. Nah, sekian pemaparan kesimpulan dari saya, dan saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.